Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ririn Fadila dengan NIM 24129091 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai isi dari artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Ayu Gustianingsih MPD. Baik, langsung saja kita masuk kepada latar belakang. Nah, pendidikan berkualitas menjadi salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan keempat yaitu Quality Education. Nah, tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua orang. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi dan tuntutan abad ke-21 juga mengharuskan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga berkomunikasi serta berkolaborasi. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Selanjutnya ada pertanyaan mendasar dan juga tujuan penulisan, di mana artikel yang saya buat itu berangkat dari 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana peran pendidikan dasar dalam mendukung SDG 4 di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan implementasi SDG 4 dalam konteks pendidikan Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana kontribusi strategis mahasiswa PGSD sebagai calon pendidik? Nah, adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji konsep pendidikan berkualitas dalam kerangka SDG 4, lalu menganalisis tantangan pendidikan di Indonesia, mengkaji peran kurikulum merdeka, melihat dampak teknologi digital terhadap pendidikan, serta menjelaskan kontribusi mahasiswa PGSD dalam mendukung pendidikan berkualitas. Lanjut kepada pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs. Jadi, menurut SDG 4, pendidikan berkualitas harus memiliki 3 karakteristik utama. Nah, yang pertama itu adalah inklusif, di mana pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang kedua adalah merata, di mana kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan harus dihapuskan untuk pemerataan kualitas. Dan yang ketiga adalah bermakna, di mana pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi, dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lalu kita masuk kepada peran pendidikan dasar dalam mewujudkan SDG 4, di mana pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk kemampuan peserta didik. Nah, pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir, karakter, eh, dan juga keterampilan sosialnya. Nah, disinilah peran guru SD menjadi sangat penting sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan juga evaluator pembelajaran. Namun, hasil dari PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media yang menarik, serta memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga bermakna. Lanjut kepada kurikulum merdeka dan juga peningkatan mutu pendidikan, di mana salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan profil pelajar Pancasila, serta pembelajaran berbasis proyek. Nah, melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan lebih aktif dalam proses belajar. Jadi, meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, dan juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan model pembelajaran inovatif seperti Discovery Learning, Problem Based Learning atau PBL, dan juga Project Based Learning atau PJBL.
Lanjut kepada teknologi pendidikan dan juga tantangan digitalisasi. Nah, perkembangan teknologi memberikan banyak peluang bagi dunia pendidikan. Nah, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar secara lebih mudah dan pembelajaran dapat dibuat lebih interaktif melalui video, simulasi, maupun platform digital. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan. Nah, seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu, kurangnya perangkat digital, serta risiko penyalahgunaan media sosial. Karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dengan pendampingan dari guru dan orang tua, serta didukung oleh pemerataan infrastruktur digital. Selanjutnya adalah pendidikan karakter sebagai fondasi pendidikan berkualitas, di mana pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan harus menuntun segala potensi yang dimiliki anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dalam kurikulum Merdeka, pendidikan karakter diwujudkan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, nilai-nilai ini penting untuk membentuk generasi yang cerdas sekaligus berkarakter. Selanjutnya adalah peran mahasiswa PGSD dalam mendukung SDG 4, di mana sebagai mahasiswa PGSD kita memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya SDG 4. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui penelitian tentang pendidikan dasar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan media pembelajaran yang inovatif. Selain itu, mahasiswa PGSD perlu terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kemampuan teknologi, literasi akademik, dan komunikasi agar siap menjadi guru profesional di masa depan. Lanjut kita kepada kesimpulan dan juga saran, di mana berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi bahwa dapat disimpulkan, pendidikan berkualitas merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, pendidikan dasar memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar peserta didik. Kurikulum Merdeka dan teknologi digital memberikan peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat agar tujuan SDG 4 ini dapat tercapai secara optimal. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai judul artikel saya, yaitu pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Nah, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pendidikan berkualitas dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.